Benyamin Sesko akhirnya buka suara mengenai mengapa dirinya memutuskan menolak bergabung dengan tim-tim elit Premier League. Sang pemain mengaku bangga dengan RB Leipzig dan memperpanjang kontrak merupakan keputusan yang tepat. Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang, kata Sesko. Saya yakin, saya telah membuat keputusan yang tepat. Saya ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman, belajar lebih banyak, dan tidak terburu-buru. Leipzig adalah klub luar biasa, yang dapat memberikan apa yang saya butuhkan untuk langkah selanjutnya, pungkasnya. Trent Alexander-Arnold memang dianggap kurang bagus dalam bertahan. Namun hal tersebut tak membuatnya tidak diminati klub lain. Kabarnya, ia diincar oleh raksasa Spanyol, Real Madrid. Liverpool tentu saja tak mau kehilangan Arnold begitu saja. Ia pemain yang sangat berharga bagi mereka. Oleh karena itulah, Liverpool akan segera memagari Trent. Kabarnya, The Reds sedang mempersiapkan kontrak baru untuknya. Kabar ini dilansir oleh The Sun. Laporan itu mengklaim, Liverpool bakal menawarinya kontrak yang menggiurkan. Namun, tak disebutkan seberapa besar tawaran tersebut. Saat ini, kontrak Chiesa akan habis tahun 2025. Dengan kemungkinan, Juventus akan kehilangannya dengan status bebas transfer di tahun depan. Dengan situasi tersebut, Chiesa langsung diminati oleh AS Roma dan Napoli. Dengan beberapa tim Premier League, juga tertarik untuk menambahkan ex-pemain Fiorentina ini ke dalam skuad mereka. Meski begitu, Thiago Motta mengisyaratkan bahwa Federico Chiesa tetap menjadi pemain Juventus, di tengah ketidakpastian seputar masa depannya bersama si Nyonya tua. Dia adalah bagian dari skuad Juventus saat ini, dan kita lihat saja nanti, kata Motta. Sepp van den Berry direkrut Liverpool pada tahun 2019 silam. Namun, ia jarang mendapat menit bermain di skuad Liverpool. Dalam 3 tahun terakhir ia malah sering dipinjamkan ke klub lain. Musim panas 2024 ini, Sepp van den Berry sudah kembali ke Liverpool. Ia pun sempat ikut dalam laga uji coba melawan Preston North End. Namun kini ada kabar buruk bagi van den Berry. Pelatih Liverpool, yakni Arne Slot, dikabarkan sudah memberikan lampu hijau pada manajemen klub untuk menjualnya di musim panas ini. Daniel Maldini merupakan anak legenda Milan, Paolo Maldini, dan cucu legenda Rossoneri, Cesar Maldini. Dia menjalani debut untuk Rossoneri pada tahun 2020. Sayangnya, Maldini belum mendapat kesempatan untuk bermain secara reguler di Milan. Alhasil, dia dipinjamkan ke beberapa klub Italia musim lalu. Dan saat ini, dia sudah kembali ke Milan. Namun menurut Fabrizio Romano, Milan memilih menjualnya ke Monza di musim ini. Bahkan, saat ini Monza sudah mencapai kesepakatan untuk memboyong Maldini dari Rossoneri. Maldini pun akan segera mengakhiri karirnya yang singkat dengan Rossoneri. Belakangan ini, Atletico Madrid santer dikaitkan dengan Julian Alvarez. Namun, Alvarez mungkin juga memiliki opsi untuk tetap berada di Premier League. Karena laporan di Argentina mengklaim bahwa Chelsea dan Arsenal sedang meminatinya. Menurut laporan The Athletic, Man City tidak akan menghalangi langkah Alvarez untuk hengkang. Namun mereka menuntut biaya transfer sebesar 60 juta pound, ditambah 17 juta pound sebagai tambahan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Alvarez dan keluarganya lebih memilih untuk tinggal di daerah yang beriklim lebih hangat daripada Manchester. Jarrad Brandtwaite baru-baru ini menolak untuk memperpanjang kontraknya dengan Everton, setelah Man United tidak berhasil dalam 2 tawaran untuk merekrutnya. Tawaran pertama MU ada di angka 35 juta pound, ditambah 10 juta pound. Sementara yang kedua, adalah 45 juta pound, ditambah 5 juta pound. Sementara itu, Brandtwaite telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Man United, dan akan menerima gaji 160.000 pound sterling per minggu. Naik dari 70.000 pound, yang ia terima di Everton. Setelah berhasil merekrut Riccardo Calafiori dari Bologna, kini The Gunners mulai bergerak untuk mencari target keinginan Mikel Arteta. Dan Mikel Merino yang tampil impresif selama Euro 2024 bersama timnas Spanyol, telah lama menjadi incaran Arsenal. Menurut kabar yang beredar, dengan kontraknya di Real Sociedad yang hanya menyisakan 1 tahun, klub Spanyol itu dikabarkan bersedia menerima tawaran senilai 25 juta euro dari Arsenal. Barcelona, yang juga tertarik pada Merino, dilaporkan tidak mampu bersaing secara finansial dengan tawaran Arsenal.
Kepa bergabung dengan Madrid sebagai pemain pinjaman, setelah Courtois mengalami cedera. Namun, Luninlah yang mengukuhkan dirinya sebagai pemain nomor 1 di bawah mister gawang Madrid, saat kiper asal Belgia itu absen. Menurut laporan AS, Chelsea telah mempertimbangkan untuk mendatangkan Lunin selama beberapa pekan ini. Namun tidak siap untuk memenuhi permintaan Real Madrid, sebesar 30 juta euro. Salah satu alternatif yang saat ini sedang didiskusikan, adalah kesepakatan pertukaran, yang akan membuat Lunin tiba di Stamford Bridge, dengan Kepa kembali ke Spanyol secara permanen. Mantan kiper Chelsea, Asmir Begovic mengatakan, bahwa Aaron Ramsdale terlalu bagus untuk cuma duduk di bangku cadangan Arsenal. Karena itu, Begovic menyarankan Ramsdale untuk meninggalkan klubnya. Dia terlalu bagus untuk tidak bermain. Saya tahu kemewahan Arsenal dan klub-klub papan atas lainnya, yang mencoba memiliki dua penjaga gawang kelas dunia. Tetapi itu menjadi sangat sulit, kata Begovic kepada Talksport. Dia harus pergi demi karirnya, dan peluangnya di timnas Inggris. Vitor Roque bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer Januari 2024 lalu. Sayangnya, pemain berusia 19 tahun itu kesulitan mendapat kesempatan bermain di Barcelona. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano melaporkan bahwa Roque berpotensi pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Al Hilal telah melakukan pendekatan untuk merekrut Roque. Barcelona sendiri tidak akan menghalangi kepergian Roque. Mereka bahkan akan sangat senang menjual sang pemain untuk meningkatkan keuangan mereka. Liverpool tengah diterpa kabar buruk dalam persiapan pramusim di Amerika Serikat. Andrew Robertson dipastikan absen memperkuat The Reds saat melawan Real Betis, Arsenal dan Manchester United. Sebab, Robertson mengalami cedera pergelangan kaki saat Skotlandia tampil di Euro 2024. Dengan kondisinya yang sekarang, Robertson kemungkinan tidak akan siap untuk bermain hingga setelah Liverpool kembali ke Inggris pada awal bulan depan. Dia belum sepenuhnya fit, tapi kami berharap dia akan kembali fit di akhir tur, kata Arne Slot. Sekarang ini, Malik Thiaw masih terikat kontrak di AC Milan sampai 2027. Sebelumnya, ia relatif bersih dari spekulasi terkait masa depannya. Namun pada musim panas 2024 ini, akhirnya muncul spekulasi soal masa depan Thiaw. Ia dikabarkan masuk dalam bidikan Newcastle. The Magpies bahkan dilaporkan sudah melakukan pendekatan kepada Milan. Mereka menawarkan duit sekitar 30 juta euro. Namun Rossoneri menolak tawaran tersebut. Dan sekarang, Milan disebut sedang menunggu tawaran kedua Newcastle, yang mendekati 40 juta euro. Real Madrid melihat sebuah kesempatan untuk menambah pilihan bek tengah mereka pada diri Aymeric Laporte. Menurut laporan AS, Laporte juga bersedia memutus kontrak yang menggiurkan di Arab Saudi. Penggawa timnas Spanyol ini mengaku ingin bergabung dengan Real Madrid. Aymeric Laporte juga tidak akan menuntut gaji yang sama dengan yang ia peroleh di Al Nassr demi bermain bersama tim asuhan Carlo Ancelotti. Namun, saat Real Madrid berharap dapat merekrut Laporte dengan status bebas transfer, Al Nassr tidak akan menyetujui hal tersebut. Barcelona yang tengah berupaya mendatangkan Nico Williams, juga berusaha untuk menyusun kesepakatan dengan Olmo. Sementara itu, RB Leipzig berharap dapat mengamankan transaksi ini, sebesar 60 juta euro untuk Olmo. Namun menurut laporan dari Vichajes, Manchester City kini juga telah mengajukan tawaran untuk Dani Olmo, meskipun ada rencana pertemuan antara agen Olmo dan Barcelona akhir pekan ini. Sebagai juara Premier League, City berada dalam posisi yang lebih baik untuk memenuhi harga yang diminta oleh Leipzig, dibandingkan dengan Barcelona. Super agent Jorge Mendes telah menawarkan James Rodriguez kepada Lazio. Menurut laporan dari Sport, Mendes berharap Lazio bisa menjadi tujuan berikutnya bagi Rodriguez, yang saat ini berstatus bebas transfer. James Rodriguez yang kini berusia 33 tahun, tengah mencari kontrak selama 2 tahun, dengan nilai sekitar 4 juta euro per musim. Selain Lazio, Rodriguez juga telah ditawarkan kepada klub-klub lain seperti Aston Villa, Wolves, dan Nottingham Forest, serta beberapa klub lainnya. Agen Alessandro Bastoni buka suara terkait rumor ketertarikan Real Madrid terhadap kliennya.
Ia membenarkan bahwa Los Blancos memang tertarik untuk mengamankan jasa sang bek. Ia juga mengonfirmasi bahwa ada beberapa klub top Eropa lain yang berminat pada jasa Bastoni di musim panas ini. Beberapa waktu yang lalu, Manchester City menanyakan Bastoni. Dan Real Madrid juga baru-baru ini menanyakan ketersediaannya, ujar sang agen. Namun ia juga menyebut bahwa Inter Milan tidak berminat berpisah dengan Bastoni. Jadi, mereka akan menolak tawaran dari Madrid tersebut. Klub Premier League, Fulham, dilaporkan sangat serius untuk mendatangkan Scott McTominay di musim panas ini. Fulham dilaporkan akan mengajukan tawaran kedua mereka untuk mendatangkan sang gelandang. Tawaran kedua ini tidak dijelaskan secara detail mengenai nominalnya. Namun, tawaran itu disebut lebih tinggi dari penawaran Fulham sebelumnya. Jadi, mereka berharap bisa meyakinkan MU untuk menjual McTominay ke tim mereka di musim panas ini. Raksasa Liga Italia, Juventus, dihajar dengan skor telak 3-0 oleh tuan rumah Nuremberg di laga uji coba pramusim. Gol-gol Nuremberg di laga ini dicetak oleh Kaspar Jander, Dustin Forkel, dan tim Janisch. Juve sebenarnya punya kans mencetak gol dari titik penalti, tapi gagal memaksimalkan peluang tersebut. Setelah ini, Juventus akan menjalani duel uji coba lagi. Mereka bakal bermain lawan Brest pada 4 Agustus 2024. Bayer Leverkusen sukses amankan kemenangan dalam laga perdana pertandingan persahabatan, menyongsong kompetisi Bundesliga yang segera bergulir bulan depan. Menantang tuan rumah Rot-Weiss Essen, Bayer Leverkusen menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Leverkusen dicetak oleh Nathan Tella dan Patrick Schick, yang sempat dibalas oleh Leonardo Vonik.